Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai peran akuntansi dalam implementasi corporate governance. Untuk referensinya, kami mengambil dari artikel yang berjudulkan Technological Forecasting and Social Change. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Cynthia Medina dengan NIM terakhir 073 dan Elizabeth Natalie Joy Andriani dengan NIM terakhir 467. Yang pertama ada hubungan governance dan profesi akuntansi. Nah, di sini terdapat 4 poin. Nah, yang pertama ada governance atau tata kelola memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam profesi akuntansi. Yang kedua, akuntan memiliki tanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance melalui audit dan pelaporan keuangan yang akurat. Yang ketiga, regulasi dan standar akuntansi mendukung governance dengan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Yang keempat yaitu peran akuntan sebagai pengawas independen membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada peran audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan. Profesi akuntansi, terutama audit, memainkan peran penting dalam mekanisme governance. Audit dianggap sebagai alat untuk mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajer serta memastikan pengungkapan informasi akuntansi yang reliable. Dalam konteks teori agensi, audit membantu mengurangi resiko manipulasi informasi keuangan oleh manajer dengan memberikan opini yang independen tentang kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Selain itu, teori stakeholder memperluas peran auditor tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham, tetapi juga untuk semua pihak yang berkepentingan seperti supplier, pemegang saham, pelanggan, dan selain itu, teori stakeholder memperluas peran auditor tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham, tetapi juga untuk semua pihak yang berkepentingan, seperti supplier, pelanggan, dan karyawan. Terdapat beberapa peran audit dalam mekanisme governance. Yang pertama ada peran pengawasan atau monitoring. Audit mengurangi biaya agensi dengan mengendalikan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh manajer dan membatasi kekuasaan direksi. Yang kedua ada peran informasi. Auditor memverifikasi keandalan dan keadilan informasi akuntansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu peran asuransi. Audit memberikan jaminan bahwa resiko yang dapat ditransfer oleh manajer untuk menyembunyikan situasi keuangan perusahaan tidak ada, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita membahas mengenai evaluasi pelaksanaan corporate governance di berbagai organisasi. Implementasi corporate governance bervariasi tergantung pada jenis organisasi, regulasi yang berlaku, serta budaya perusahaan. Beberapa organisasi telah menerapkan CG dengan baik, misalnya dengan adanya Dewan Komisaris Independen dan kebijakan transparansi keuangan. Tantangan dalam penerapan CG mencakup kepatuhan terhadap regulasi, independensi auditor, serta konflik kepentingan di dalam manajemen perusahaan. Studi kasus menunjukkan bahwa organisasi dengan CG yang kuat cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh investor. Transformasi digital dan penguatan peran audit dalam corporate governance. Digitalisasi memperkuat peran audit sebagai alat tata kelola perusahaan melalui 5 aspek utama. Yang pertama, meningkatkan relevansi audit. Digital tools memungkinkan auditor untuk beralih dari metode sampling ke analisis seluruh data perusahaan secara komprehensif. Ini meningkatkan akurasi dan relevansi informasi yang diberikan. Yang kedua, menambah nilai audit melalui layanan baru. Teknologi seperti big data, AI, dan analytics memungkinkan auditor untuk memberikan rekomendasi strategis dan prediktif, seperti analisis keberlanjutan usaha atau going concern, dan penjualan, serta resiko keuangan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas audit. Digitalisasi memungkinkan deteksi otomatis terhadap anomali dan potensi fraud, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang keempat, munculnya profil auditor baru. Auditor masa depan perlu menguasai teknologi, analisis data,
dan berpikir kritis, tidak hanya kompetensi akuntansi tradisional. Yang kelima, mendorong budaya inovasi dalam kantor akuntan publik atau KAP. Perusahaan audit menciptakan laboratorium inovasi, bekerja sama dengan startup dan inkubator teknologi untuk mengembangkan alat audit baru. Digitalisasi audit membawa efek langsung dalam memperkuat tata kelola, seperti hubungan manajer dengan dewan direksi. Audit real-time mengurangi kekuasaan direksioner manajemen karena setiap keputusan keuangan bisa ditelusuri dan dianalisis dengan cepat. Dewan direksi dengan pemegang saham memberikan kepercayaan lebih karena informasi yang disampaikan lebih transparan dan akurat. Lalu yang terakhir ada perusahaan dengan kreditor. Kreditor mendapatkan informasi keuangan yang lebih real-time dan prospektif, memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan melunasi utang. Selanjutnya yaitu tantangan dan implikasi regulatoris. Meskipun digitalisasi telah memungkinkan auditor untuk menganalisis seluruh data perusahaan secara tepat dan menyeluruh, standar audit internasional seperti ISA 315 dan ISA 500 dan lainnya masih berfokus pada pendekatan berbasis resiko dan metode sampling. Hal ini menciptakan kesenjangan antara praktik audit modern dan pedoman resmi yang berlaku. Selain itu, muncul juga tantangan dalam hal validitas bukti digital, keamanan data klien, dan etika profesi, terutama terkait dengan penggunaan artificial intelligence atau AI dan big data dalam pengambilan keputusan audit. Para auditor juga menyoroti bahwa regulator seperti PCAOB, IFAC, dan H3C belum mengembangkan kebijakan yang cukup untuk mengakomodasi perubahan ini. Akibatnya, digitalisasi audit belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan standar audit yang adaptif agar teknologi praktik audit digital dapat berjalan secara optimal dan akuntabel dalam mendukung corporate governance. Terakhir yaitu kesimpulan. Peran akuntansi khususnya melalui audit eksternal sangat krusial dalam mendukung implementasi corporate governance. Audit bertindak sebagai mekanisme pengawasan dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, seperti membatasi kekuasaan direksioner manajer. Dengan adanya digitalisasi, peran ini semakin memperkuat karena auditor dapat melakukan analisis data secara menyeluruh, real-time, dan berbasis teknologi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas transparansi dan relevansi informasi keuangan. Transformasi ini memungkinkan akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana yang strategis dalam menjaga integritas dan akuntabilitas perusahaan, dan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi yang didukung oleh teknologi digital menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.